Pagi, teman-teman. Hari ini kita spesial mengundang narasumber yang luar biasa. Saya kenal beliau itu mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Sebetulnya ketemu beliau itu juga karena sering acara ya, di acara Rewat ya kan. Dan beliau ini selalu setiap tahunnya itu memasuki jajaran elit performer Rewat. Makanya saya ini karena kulino ya, tiap kali acara selalu ketemu Bu Nini. Tiap kali acara selalu ketemu Bu Nini, ya kan? Nah, terus kemudian kalau di Rewet itu elit performer itu minimal 500 juta dalam setahun. Tapi beliau ini bukan yang paling rendah. Rata-rata itu yang paling tidak lah goal ke atas. Goal ke atas itu bisa mendekati 1M atau bisa di atasnya 1M komisi ya setiap tahunnya. Nah, oke, kita sambut dia Bu Nini dari Rewet Peak, ya kan? Oke. Nah, sebelum kita menggali lebih lanjut mengenai Bu Nini, mungkin Bu Nini bisa sedikit cerita dong mengenai latar belakang Ibu, terus kemudian gabung ke agent properti Rewet itu gimana? Silakan Bu. Oh, ya, terima kasih. Salam kenal ya, saya Nini dari saya buka Mas ini aja biar nanti ketemu bisa. Saya backgroundnya dari seorang supir antar jemput. Saya dulu supir antar jemput anak-anak sekolah. Terus suatu hari saya pingsan. Pingsan kata orang Jawa tuh mati suri, Pak. Jadi saya sempat mati suri. Nah, habis itu saya terus disuruh kakak saya karena saya udah nggak punya orang tua. Saya disuruh kakak saya yang paling besar di Bandung suruh pakai sopir karena takut saya kecapean atau apa. Nah, akhirnya saya pakai sopir. Setelah pakai sopir saya ajarin 2 minggu aja udah bisa kan. Nah, habis itu aku pikir, tuh aku nganggur nih gitu loh. Ngapain gua ikutin hanya sebagai kayak kernek aja buka pintu gitu. Akhirnya saya cari kerjaan. Saya cari kerjaan tuh yang kayaknya nggak ada terikatan jam dari jam 9 sampai jam 5. Nah, kebetulan saya di gereja aktif sama salah satu top marketing dari orang Rewet yang dulu. Nah, terus dia bilang, dia suruh saya jadi PA-nya. Dulu tuh kita sampai sekarang pun kalau top marketing mau pakai personal assistant itu boleh-boleh aja. Tapi marketing itu sendiri yang bayarin. Nah, terus akhirnya bilang jadi asisten dia, kayak sekretaris gitu. Saya bilang, saya nggak mau, karena anggap saya sekretaris itu harus pakai rok, pakai pantofel. Nah, aku tuh nggak bisa. Nah, akhirnya dia kasih kelonggaran. Oke, boleh pakai celana panjang, tapi nggak boleh jeans. Nah, akhirnya saya jadi asistennya itu marketing dari Retuli, Pak. Nah, dari situ saya sebagai asistennya aja saya udah bisa kasih ke ya istilahnya bos saya itu listingan, closingan gitu loh. Nah, akhirnya kalau dapat closingan saya itu komisinya dari bos saya itu langsung bagi 2 ke saya. Nah, saya senang dong. Wah, enak nih, udah dapat double gitu. Akhirnya bos saya ini dia bilang dia suruh saya jadi marketing aja. Jadi saya bilang karena kalau misalnya jadi marketing kan waktunya nggak terlalu. Saya bilang saya nggak kalau waktu saya jadi PA bos saya ini pun saya ada satu permintaan. Andai kata supir saya itu sakit nggak masuk, saya harus jadi supir antar jemput anak sekolah itu. Karena anak sekolah kan nggak mau tahu kan, dan dikasih. Terus udah itu setelah saya kasih dia closingan apa, nah akhirnya dia suruh saya jadi marketing. Akhirnya dia buka di PIK. Dari dulu 2000 tahun 2000 dia buka di PIK. Akhirnya saya ikut dia jadi marketing di Rewet PIK. Jadi pernah saya diwawancarain satu buku kayak media-media gitu, judulnya Pingsan Membawa Berkah. Jadi sejak saya pingsan itu saya terus cari kerja yang waktunya
bisa diiniin sewaktu-waktu. Andai kata misalnya sopir saya nggak masuk, saya bisa gantiin sebagai sopir antar jemput. Nah, waktu kalau saya lagi jadi sopir antar jemput, kita sebagai marketing di sini kan kita atur waktunya enak ya. Bisa atur waktunya bukan sesuka kita juga, tapi kalau misalnya ada yang mau lihat misalnya jam 10, pas saya jam 10 itu lagi masih antar jemput anak sekolah, saya bilang jam 1 aja. Saya atur waktunya di mana saya senggang. Jadi sejak itu saya jadi agent properti di Rewide. Sempat keluar 2012 saya keluar 3,5 tahun. Akhirnya balik lagi ke Rewide. Di situ saya memang diajak sama investor saya buka agent lokal. Menghasilkan sih Pak, tapi 2 tahun keduanya itu kan properti lagi down tuh. Nah lagi down itu saya yang berpengalamannya aja menggap kan, apalagi marketing yang baru. Akhirnya satu-satu mental, kan kita kan gak dapat gaji, jadi mental akhirnya 3,5 tahun itu saya kasih balikin bukunya lagi. Habis balikin akhirnya ya saya sempat nganggur 4 bulan. Tapi nganggurnya saya itu pun, maksudnya nganggur tuh saya nggak di agen mana-mana. Saya nganggur sambil saya cari-cari itu. Tapi saya ngantornya di Starbucks. Saya tuh nggak bisa kerja di rumah. Karena dulu kan saya kerja tuh udah capek ya, waktu pertama kali itu tuh dari jam 8 sampai jam 6 sore, kadang jam 7 di kantor kan rame tuh, jadi enak kan, apa yang mau kita kerjain kita ini dulu, jadi rame. Nah itu udah capek, jadi di otak saya selalu pokoknya sampai di rumah gua harus santai. Di rumah saya harus santai. Jadi saya kalau sekarang di rumah tuh ya kecuali balas-balas WA doang, nggak ada saya sosial media untuk itu, nggak ada. Jadi saya harus keluar. Nah, 4 bulan saya nggak ada kantor, saya kebetulan ada di sini masih sepi ya, di PIK ya, ada Starbucks sepi. Jadi saya ngantor di lantai 2, kadang di pindah-pindah gitu loh. Nah, akhirnya ya di PDKT-in lah sama Ibu Sari. Memang saya waktu itu begitu saya keluar juga kaget kan mereka. Dan saya juga ngomong, sampai saya nggak ini pun, saya pasti balik ke Rewai. Nah, waktu saya mau balik ke Rewai, saya lihat di sini PIK sama Murokarang cuma ada 2 Rewai. Tapi dua-duanya itu juga saya nggak begitu itu karena saya nggak kenal kan. Jadi saya sabari tunggu, akhirnya ketemu Ibu Sari. Nah, Ibu Sari terus suruh saya ke Rewai, Kebun Jeruk lah, Rewai mana gitu. Saya bukannya nggak mau dan saya bukannya sombong. Saya udah umur kepala 4, saya bilang. Saya harus mulai dari nol lagi dong. Kalau saya terjun kayak, misalnya disuruh ke Surabaya gitu. Nah, Surabaya Barat. Saya nggak tahu apa-apa, berarti saya kan harus dari nol, farming lagi, apa gitu-gitu. Jadi saya bilang, saya nggak bisa buka saya nggak mau. Saya udah nggak bisa dulu, tahun 2000 sih, itu sih hajar aja, jaga pameran, apa semua dikerjain. Jadi pengalaman apa juga udah ada. Nah sekarang udah 40, waktu itu saya 45 deh. Saya bilang, Bu, saya buka desa sombong, saya udah nggak mau. Berarti saya dari nol, air farming, apa gitu. Kalau ini kan orang udah cari saya, dan saya tinggal nggak ada wadah untuk duduk aja, saya bilang gitu. Akhirnya ibu bilang, ya udah dia bukain kantor sik. Sebenarnya, jadi sebenarnya kita ada satu prinsipnya sekarang udah nggak aktif lagi. Jadi memang saya mau lebih fokus untuk lebih marketing jualan karena saya ada tanggungan 1 anak dan waktu itu sekarang udah lulus ya, tapi sekarang masih ambil S2, sekolahnya jauh Pak dan biayanya cukup lumayan kan. Ya gitu aja, makanya pokoknya harus cari duit lah untuk gedein anak. Gitu kan. Anaknya sekolah mana, Bu? Anaknya sekolah di Amerika, di LA.
Memang saya single parent. Nah, Oke, Ibu Nini yang membiayai sekolahnya di Amerika. Cici saya bantu di tidurnya aja, numpang di rumah dia untuk tidur, untuk nginep. Tapi semuanya biaya sekolah sama transport semua saya. Kan ada Cici. Tadinya saya mau sekolah dia di Malaysia. Malaysia kan dolarnya masih kecil. Dia ambilnya animasi, Pak. Jadi sesuai keinginan dia, dia juga cari mana yang di sini ada, di sana mana yang bagus. Dia ada sempat sih di Kuala Lumpur. Nah, kebetulan terus Cici balik dari Amerika kan, biasa kumpul ngobrol-ngobrol gitu. Nah, ponakan saya itu sayang banget sama anak saya. Dia minta anak saya ikut dia. Saya bilang, Ii nggak ada duit segitu, Ii nggak sanggup. Itu tinggal aja kan mahal. Saya bilang, saya nggak sanggup. Nah, ponakan saya suruh saya nanya ke cici saya, boleh nggak numpang di rumah dia? Kalau boleh, Ii hanya bayar uang sekolah aja, sama jajan sama itu, sama ya dia ada kayak sewa mobil ya. Ya jujur aku dibantu untuk penginapan tinggalnya sama di rumah cici saya. Kalau enggak aku nggak bisa. Oke. Itu banget. Tapi sekolah berat. aja mahal loh di sana. Ya. Ya kan? Iya. Ini Oke, jadi makanya. teman-teman tahu ya, maksudnya dari maksudnya Bu Nini dari agen properti ini akhirnya bisa nyekolahkan anaknya sampai ke Amerika. Jadi istilahnya penghasilannya kan betul-betul dari properti ini betul-betul jadi pegangan hidup dan ternyata bisa ya kan Bu ya? Iya, gitu loh. Memang dulu saya kerja itu gila banget dulu ya, Pak. Waktu umur segitu anak saya belum itu, tapi sekolah SD SMP kan tetap itu. Nah, saya itu waktu itu saya juga nggak ngerti ya, karena saya nggak ada background di ini. Saya juga baru lulus SMA aja, bukan dari arsitek yang kenal sipil, hitung-hitungan insinyur gitu. Enggak, saya lulus SMA. Saya itu buta banget. Tapi saya selalu lihat saya selalu lihatnya orang-orang yang top. Waktu dulu ada satu cewek kan top banget. Saya lihat kenapa dia bisa, saya enggak gitu loh. Dia makannya nasi, dia punya mobil, aku juga punya gitu loh. Walaupun kecil ya, waktu itu masih Suzuki gitu loh. Terus saya selalu berpatokan kalau orang-orang yang sukses itu dia bisa, kenapa saya enggak, Pak? Dia makan nasi loh, aku juga makan nasi gitu loh. Jadi dari situ saya kayaknya orang lain bisa kok, saya enggak, itu bukan suatu halangan buat saya gitu. Jadi dari situ tahun 2000 saya di Rewa itu enak banget. Waktu itu pada lagi zamannya lelang. Zamannya ikut lelang. Nah, zamannya ikut lelang itu saya terkenal karena saya cewek satu-satunya yang bawa klien ikut peserta lelang. Dan kebetulan klien saya ini klien yang rada-rada ini ya. Setiap kali lelang itu pasti di atas 5 unit. Dari harga yang murah, yang murah 50-an juta aja rumah, sampai pada saat itu lelang lagi boomingnya kan 2000 sampai 2002. Paling mahalnya itu pada saat itu hanya 4,5 M. Itu paling mahal. Kecuali gedung ya, gedung masih puluhan M. Nah, itu saya bawa satu klien itu memang luar biasa sih. Dia memang ternyata suka lelang, ikut lelang. Jadi ya saya di situ cewek doang, jadi ya, dan klien saya ini aneh, selalu suruh saya yang angkat gitu loh. Jadi orang jadi tahu ini klien aneh, nggak mau, dia ada di samping saya, tapi dia nggak mau dia yang angkat, dia suruh saya. Sampai dikira waktu itu sama lawannya kompetitor, dikirain saya yang dari Rewight yang ngerusak harga sengaja gitu. Kayak bohongin gitu, sampai marah, sampai saya mau dipukulin. Akhirnya untung dikasih tahu itu kliennya di samping dia gitu loh. Gitu sih Pak. Oke. Nah, ini juga sebuah pelajaran buat teman-teman semua. Jadi dari satu klien Bu Nini itu, setiap kali ikut lelang
itu selalu bisa ngambil 5 unit. Di atas ya kita. kan. Nah itu pentingnya bagi teman-teman di sini. Kalau teman-teman itu kita sih ngomong di dunia properti top marketing itu biasanya punya gacuan. Gacuan itu investor yang memang langganan ya. Jadi kalau teman-teman di dalam berbisnis properti, agent properti nggak punya yang namanya gacuan, Anda mainnya end user doang, nggak mungkin bisa konsisten di dalam closing. Karena main dengan investor itu jual beli properti. Nah itu yang akhirnya bisa Bu Nini sekali ikut lelang bisa 5 unit. Ceritanya kok bisa kenal dengan investor itu gimana, Bu? Nah itu saya kan begitu saya jadi agent properti itu, saya tuh kan di mana-mana saya kasih tahu, saya bagi kartu nama. Nah saya setiap pagi itu saya punya kebiasaan nongkrong di Kopitiam. Jadi pagi saya sarapan dulu tuh jam 8 sampai jam 8.30, 8.45. Saya nongkrong di satu Kopitiam itu. Kopitiam itu orang bilang sekarang kafe lah ya. Tapi di pasar punya. Tapi disitulah tempat duduk-duduk para bos-bos yang habis jalan pagi. Dulu kan belum ada kayak kafe-kafe kayak begini kan. Jadi tahun 2000 itu banyaknya nongkrongnya di Kopitiam. Jadi pagi-pagi dia orang habis jalan pagi pasti ngumpul di Kopitiam itu ngopi, sarapan, ngobrol. Nah disitulah aku banyak dapat klien. Kebetulan AI yang jual Kopitiam itu kan teman baik. Jadi begitu saya udah di ini, setiap hari saya memang duduk di situ. Jadi saya pagi dulu kan antar jemput jam 7, selesai 7.30. Nah, habis itu mau nunggu jemputan jam 9 lagi itu aku suka duduk di Kopitiam sambil menunggu jam. Nah, setelah saya jadi kerja di Reward, nah orang-orang itu kan nggak kenal. Nah, aku bagi kartu nama. Kan saya sempat pingsan di mobil ya, mereka juga tahu kan, sempat ada berita mati suri gitu, mereka tahu. Jadi setelah 1 mingguan kemudian saya udah balik lagi ke Kopitiam itu, pada kan nanyain gini-gini, udah cerita. Nah terakhir begitu saya udah di Reward, saya bagi kartu nama. Saya bilang saya sekarang di ini ya, saya bilang gitu. Nah di situ kenalnya dari sana, di Kopitiam itu Pak. Di situ tempat nangkringnya para bos-bos habis jalan pagi. Dulu belum ada sepeda apa gitu nggak lah. Pokoknya habis jalan pagi, nah di situ poolnya. Nanti enak di situ. Misalnya kalau misalnya hari libur anak sekolah, saya tuh bisa sampai jam 12 karena bisa jam 8 sampai jam 9 grup ini. Nanti jam 9.30 grup lain gitu loh. Yang grup yang jam lebih siang ya lu udah lebih senior kan, lebih santai kan, pergi ke kantor jualan enggak. Nah, saya bisa duduk di situ. Nanti sore ada lagi jam ngopi jam 3. Ada grup lagi gitu loh. Nah, kalau yang sore saya nggak setiap hari lah. Kalau pagi ya karena kan saya perlu sarapan. Nah, itu disitulah saya tanda kutipnya jual diri. Saya bagi-bagi kartu nama, kasih tahu ke orang-orang. Jadi salah satu itu yang yang peserta lelangnya itu dari situ. Coba ya dia pesan-pesan loh, jangan kasih tahu teman-teman. Ya itu pasti kita rahasiain. Karena kan nggak semua orang mau cerita kalau habis beli properti 5-6 minggu dari lelang ke teman-teman. Pokoknya saya ini ya, kamu ini nanti. Tapi kalau ketemu di Kopitiam, nggak usah kayak seolah-olah dia nggak pernah ini sama saya, nggak pernah belanja, nggak pernah transaksi. Ya seperti biasa aja, hihi haha ngobrol aja. Dia bilang jangan cerita karena dia nggak mau gitu. Dia bilang, ya. Nah saya kan bisa jaga ya, dia pesen gitu. Ya saya nggak pernah selentingin itu pun. Pak kemarin yang walaupun kemarinnya ada telepon, ini itu yang rumah yang dilelang itu suratnya nanti tolong diberesin. Udah saya beresin tapi ketemu di pasar saya nggak pernah nanya. Kok itu kemarin udah ini beresin ya? Nggak pernah, saya nggak pernah bahas. Pokoknya benar-benar sebagai teman aja gitu. Jadi ya dia kan lihat kita benar-benar ikutin kemauan dia kan senang juga ya. Gitu. Oke, dari cuma bagi-bagi kartu nama, terus kemudian
gimana connect-nya? Kan kadang bagi kartu nama kan kadang orang belum tentu langsung connect ya. Nah itu gimana kok akhirnya bisa jadi klien sampai sampai seperti itu, Bu? Ya, dia kan udah tahu saya di properti, terus udah itu dia nanya, ada apa yang murah? Nah, Hmm. dulu kan kita diajarin, dulu kan masih zamannya fax, Pak. Hmm. Dulu kita diajarin kalau ada dapat kartu nama dari ABCD dari orang-orang luar kan di situ pasti ada nomor fax. Hmm. Kita dulu diajarin kayak sekarang itu loh di blast. Ini blastnya Hmm. pakai fax. Jadi Hmm. tapi kita harus selalu tahu nama orang itu, nomor handphone sama nomor fax. Selalu kita mintanya dua ini. Kok fax ya nanti kalau ada apa-apa saya belum ada BB segala SMS kan. Nah, nanti ada apa-apa ini fax. Nah, pasti selalu mintanya nomor telepon. Kalau sini kan nomor telepon sama email kan. Nah, dulu nomor fax. Jadi kalau dulu ada misalnya dari mana-mana kayak ada properti di mana kayak di sini kan disebarin di grup. Dulu di fax, Pak. Dapat dari rewet ini. Oh, dia ada listingan ini gitu. Jadi begitu dapat nomor fax itu saya fax ke dia, saya fax lah pokoknya yang begitu dapat nomor fax saya fax. Nah, akhirnya dia lihat ada barang lelang itu banyak banget, puluhan, waktu itu booming banget, jadi saya fax. Wah, begitu dia lihat dapat lelangan udah langsung saya disuruh ke kantornya ngobrol. Nah, udah ngobrol kan sebelum lelang itu dimulai kan selalu open house kan, marketing yang pegang lelangan itu open house. Ada jamnya dan ada harinya. Nah, properti yang dia mauin, dia nggak datang lihat enggak. Tapi dia suruh saya fotoin. Dulu kan masih foto paling banyak 36 lembar kan, satu roll itu kan. Saya foto semua. Kan belum ada video gitu foto. Nanti Roran ini Pak, ini untuk properti A. Udah, dia pergi cetak, bukan saya cetak. Dia bilang kamu nggak usah cetak kan bentar nggak ada duit. Nah, Pak ini properti B. Nah nanti udah cetak, dia suruh saya lagi bahas. Nah kalau misalnya kan dulu itu yang dilelang itu kebanyakan ruko. Ruko kan gitu aja kan kotak-kotak doang nggak ada apa-apanya. Nah nanti kalau misalnya dia tertarik sama yang rumah, kalau misalnya rada mahal, dia suruh saya dia ikut, dia mau lihat. Tapi kebanyakan ruko sih, nah kasih dia. Nah terus kalau misalnya kan kalau barang lelang itu kan hancur banget. Nah terus kebanyakan dulu barang lelang yang bayar di lelang itu bekas bank. Jadi ada lemari besinya. Kalau ruko itu yang bekas bank dan ada lemari besi, dia pasti ambil. Dia suka yang ada lembar, katanya ada kelebihan. Orang nanti beli juga bisa buat dia untuk simpen dokumen. Kalau nggak mau dia bilang dia jual itu barang yang lemari besinya itu. Nah, pokoknya dari foto aja sih. Jadi kalau ada 10 properti, ya dia kasih saya. Dia yang kasih saya. Atau suruh saya beli. Dulu kan kita foto masih pakai kamera kan, nggak pakai handphone. Pakai kamera. Jadi bilang lu beli ya pokoknya isi 36 foto semua. Nggak boleh sampai ketahuan bohong, misalnya ada bocor, ada apa, saya nggak fotoin, nggak boleh. Pokoknya bersih. Nah nanti udah selesai waktu serah terima dia datang dan dia lihat benar kan apa yang saya fotoin itu benar gitu loh. Jadi ada lelang ya dia ikut lagi gitu aja sih. Oke, dari satu klien itu satu tahun bisa closing berapa unit, Bu? Itu dulu Kira-kira lah. banyak sih Pak, karena waktu tahun 2000 itu lelangnya itu setahun bisa beberapa kali. Kira-kira 10 unit lebih ya dari satu klien itu? Lebih. Kadang-kadang kan gini, dia bilang dia misalkan sekali lelang itu waktu itu pernah loh 50 unit dari pagi sampai sore, tapi di tengahnya di break dulu. Nah, sampai misalnya dia tertarik 10 unit. Dia kan beli kayak uang tanda jadi gitu kan. Sampai 10 unitnya udah kepake. Dia mau beli lagi. Sampai nggak ada. Dia suruh saya ngomong. Nah, karena udah tahu dia udah langganan berarti dikasih. Biasanya sih orang-orang nggak kasih kan. Kalau you nggak setor duit 25 juta satu nomor kalau pergi ke lelang. Jadi kalau dia mau 10, dia suruh beli nomor lelang
10 jadi 250 dia tulis cek terus saya antar ke Reo Indonesia. Nah, sampai pernah beberapa 2 kali itu dia kehabisan nomornya. Tapi itu properti dia mau gitu loh. Akhirnya ya udah saya ngomong ke orang bagian lelangnya. Waktu ada bagian ininya sama ketemu ibu juga bilang dia mau tapi dia nggak ada nomor lagi. Hasilnya dari Reo Indonesia kasih nomor. Dan dia dapat itunya terus ya uang 25 jutanya siangan habis lelang dia suruh orangnya setor. Gitu. Gitu Oke. Jadi itu memang sebetulnya sebagai teman-teman tahu sebetulnya rewet itu juga punya rewet lelang ya atau rewet option. Tapi memang lebih kepada yang lelang sukarela ya. Kalau sekarang Ibu masih main lelang atau enggak ya? Sekarang dari sini kan dari dari rewet kan udah nggak ada lelang. Kalau dari lelang-lelang yang luar-luar itu saya jujur saya nggak berani karena dia online itu jadi gini loh, kita nggak kenal dia. Kalau dari rewet kan kita kenal rewet Indonesianya. Kalau ini kita hanya kenal dia kalau pas saat showing. Nah tapi harus langsung store gitu loh. Store berapa? Kadang ada kemarin 2M suruh store dulu 1M. Nah, si itunya sih mau aja gitu loh, si pembelinya. Tapi suruh saya tanggung jawab. Saya mana mau. Nah, tapi kalau aset-aset lelang ada jualin. Karena kan sekarang bank banyak ya. Aset-aset lelang. Aset-aset yang masuk. Tapi kalau untuk langsung terjun biasa kalau sampai ini klien ngebet banget mau, paling saya nanya ke pusat, ini balai lelang ini kenal nggak? Kalau kenal ke siapa? Misalnya dia sebut Bapak ABC, ya udah saya coba hubungin. Ini ada properti di sini, ini bisa nggak? Nah di situ kan dia akan tahu, oh, ini bermasalah gini-gini. Nah aku ceritain ke pembeli saya. Kalau misalnya lelangnya online sekarang itu kan bukan AIDA ya, maksudnya bukan AIDA itu masih ada yang tinggal. Nah itu lelang-lelang sekarang itu parahnya utang apa, terus ada yang tinggal di situ siapa, itu suruh kita sebagai pembeli yang beresin. Itu kan kita nggak tahu kalau dia nggak mau keluar atau maksudnya dihuni orang, terus dia ada preman-preman lagi, terus mintanya misalnya gede atau apa, kita kan nggak tahu. Nah, kita akan cari tahu sama misalnya kenal si bapak yang tadi itu. Nah, itu kalau misalnya belum serah terima itu nanti urusannya siapa? Kira-kira minta uangnya berapa? Kita cari tahu dulu. Terus kita infoin ke klien. Kalau ikut lelang itu segala biaya pajak itu pembeli yang bayar. Jadi dari harga properti ini lu harus tahu uang usir orang, uang pajak, uang ada utang tunggakan PBB, IPL segala itu kita harus cari tahu dan kasih dia nih, plek segini nih. Nah, nanti dia mikir dong, nah worth it nggak gitu. Itu harus ini. Nah, kalau dulu mah nggak usah mikir gitu-gitu karena dari Rewet Indonesia aja udah yang beresin. Kita tinggal tanya, beres, kosong, oke, nggak ada masalah, nggak ada. Ini ada orang tapi udah beres. Nanti terus tunggakannya juga udah beres. Nah, udah enak kita tinggal jalanin. Kalau sekarang banyak penipuan Pak. Jadi saya juga kemarin sempat juga dari sini ada yang ikut lelang, bukan saya, teman saya. Untung duitnya itu dititip ke kantor 250 juta sampai 1 tahun nggak ada hasilnya. Alasannya belum inilah, alasan itulah, alasan ini. Nah untung duitnya ini ada di kantor. Jadi dari situ saya pikir lelang sekarang tuh rada susah ya. Kalau kita nggak kenal ini benar-benar ininya, balai lelang ininya, yang benar-benar jujur mau cerita apa adanya, rada susah. Gitu. Oke. Jadi memang lelang sekarang memang lebih susah ya Bu ya. Makanya kan lebih nggak mudah. Nah maka dari itu kan yang saya ingin tahu kan gini. Oke, ini kan sudah sejak tahun kemarin ini kan pandemi, ya kan. Pasti istilahnya
banyak orang yang beranggapan bahwa sulit cari closingan dan sebagainya. Nah, ini strateginya Bu Nini selama masa pandemi. Saya juga kan tahu Bu Nini tahun pandemi ini juga closingnya juga banyak gitu loh. Nah, Ya itu ada strategi aja. yang Ibu pakai selama pandemi itu apa? Kemarin selama pandemi di daerah saya sih jujur ada sebagian yang tidak mau dikunjungin kan. Jadi oke, kalau nggak mau dikunjungin boleh nggak kita videoin, kita bikin video. Nah kita videoin kita ini. Cuma untuk Jakarta Utara ini kan orangnya rada-rada cerewet karena mah beli masa 4-5an, masa gua nggak masuk, masa gua nggak ini gitu kan. Nah kalau misalnya orangnya masih tinggal di dalam, itu memang susah. Kalau dia bilang nggak mau, kita nggak bisa masang. Daripada dia bilang kamu ini tadi yang jadi nggak titip, kita kasih pengertian ke calon pembeli. Kalau dia mau ngerti, ya dia lihat dari hasil video itu. Kalau nggak mau, ya kita carinya rumah yang ini aja, yang penghuninya nggak ada penghuni atau pemiliknya boleh kasih kita masuk. Saya sih sebenarnya dari tahun lalu bulan Maret itu sebenarnya kantor nggak pernah tutup. Cuma kita datangnya nggak full day aja. Waktu dulu ya Senin, Rabu, Jumat aja. Jadi nggak pernah. Jadi ada aja. Nah, terus marketing di sini juga kalau sebagian yang suaminya nggak kasih keluar-keluar, kita juga nggak maksa. Nah, untuk saya kalau lagi pandemi kemarin, nah ada produk apa ya saya broadcast aja. Kemarin saya sempat stuck sih Pak, 4-7 saya nggak jualan. Tapi akhir-akhir bulannya itu nah ada jual gede, ada yang beli kafling gede di peak Oktober, November, sama Desember. Dari bulan 3 sampai 7 tuh nggak, karena lagi masa ketakutan di infoin juga. Lagi begini lu suruh beli properti, makan besok apa aja kita nggak tahu gitu. Maksudnya ini mau gimana aja kita masih pusing. Yaitu ya akhirnya ajak ngobrol lo, ya jangan ya kita ajak ngobrol aja, tapi tetap keep contact. Nah, terus kalau misalnya ada yang benar-benar mau cari dan bisa ini, ya kita cepat-cepat ladenin sesuai dengan apa keinginan dia gitu. Kemarin itu juga ada cerita itu beli kafling. Padahal tadinya tuh saya udah percaya dia nggak akan ambil saya punya, karena satu deret kafling kayak nomor 5 sama nomor 9. Satu deret nih. Nomor 5 lebih murah, jauh 200.000 per meter. Saya punya lebih mahal. Dan terus itu dia nanya saya, itu murah nggak nih? Saya bilang murah, Ci. Kalau Cici mau ambil itu benar-benar. Nah, kalau saya punya tidak murah dan tidak mahal, sedang, saya bilang gitu. Cici ambil itu aja, saya bilang itu murah banget. Saya bilang gitu. Murah ya, iya. Nggak tahu gimana, seminggu kemudian dia bilang, nih saya nggak mau yang itu, saya mau yang ini. Jadi di sini saya mikir, kenapa ya? Nah, saya mikir, jadi kalau orang lagi ada dua pilihan, walaupun satu itu bukan punya kita, dia closingnya sama agent lain, pasti kita juga sakit hati. Tapi kita jangan sekali-kali menjelek-jelekan properti itu atau agent itu. Kita kasih masukan aja seperti yang benar-benar, kalau itu barangnya murah banget, dan worth it you beli. Kalau saya punya bener nggak murah dan nggak mahal, sedang pas harga pada saat ini. Kita kasih dia input di dalamnya. Jadi dia mikir. Nah terserah dia mau yang mana, terserah. Ya walaupun sampai akhirnya dia nggak ambil sama kita, ya setidaknya kan kita udah kasih dia itu. Akhirnya dia bilang sama saya juga Pak, maka saya bingung. Dia bilang, Cik, kenapa ngambil itu? Enggak lah, soalnya agent yang di sono saya tanyain pendapatnya, nah ternyata dia tanya pendapatnya itu juga seperti saya, dia nanya ke saya, ke agentnya itu. Nah, agent itu jelekin mahal apa gitu-gitu. Oh, nah dari situ kita juga harus legowo ya, kata orang Jawa ya. Kalau misalnya orang nanya, ya kita ngomong aja apa adanya. Walaupun dia tidak jadi beli, ya sebagai sahabat lah. Tapi mau gimana lagi? Dia bilang, makanya dari situ saya bilang, oh iya ya, bener sih apa yang dia nanya, saya jujur apa adanya. Saya bilang ini beda. Oke.
Oke, penting penting berarti di dalam kita bertransaksi itu kan tulus ya. Jadi kan nggak Ya, terlalu berpolitik lah intinya. ya. Kalau memang bagus ya untuk ini ya kita ngomong apa adanya dan akhirnya kembali Mm-mm. lagi ya. Mm-mm. Iya sih, kita ini aja, kita jangan kayak rumah ini pernah kejadian apa atau apa, kita ngomong apa adanya aja. Hmm, Saya sih nggak oke. pernah itu sih, takut juga Pak. Bohong-bohong nanti ternyata bohong rumah bermasalah apa, nanti ada apa-apa kan. Karena saya percaya ini kan kita kerjanya sebagai kayak jasa ya. Jasa itu kalau kamu misalnya ininya, kalau kitanya suksesnya bagus, pasti kan dia akan kasih tahu orang dan akan repeat order. Sampai misalnya temennya mau cari pun dia bilang nih, gue punya agent nih bagus nih, lu sama dia gitu. Pernah kan saya di ngomong, dapat dari siapa? Saya bilang, kan saya selalu kalau orang telepon ke handphone saya selalu nanya, saya mau tahu spanduk saya jalan nggak, flyer saya Hmm. jalan nggak. Jadi saya selalu, dapat nomor telepon saya dari mana? Nah, nanti dia akan ngomong dari internet, oh, oke, dari spanduk. Nah, dari temen sih itu katanya itu agennya bagus katanya gitu. Itu aja sih. Jadi kita ya harus inilah. Nah, jasa itu kan istilahnya kita kalau berbuat baik kan sebenarnya karena kalau kita berbuat oh bukan masa gini, kalau kita berbuat jelek jasa kan cepat tersebar kejelekan kita, kebaikan kita kan kadang-kadang juga nggak terlalu diperhatiin. Hmm. Itulah jasa. Kalau bagus kayak kita ke bengkel mana bagus, kita pasti akan pergi terus kan, walaupun rada mahal dikit gitu. Oke. Itu sih. Terus apa sih Bu sebetulnya resep dari Bu Nini ini kan kalau saya melihat selama di Rewat ya, selalu itu tidak pernah keluar dari jajalan elite performer, ya kan selalu masuk dan itu juga bukan yang member ya rata-rata kan yang gold ya kan gold itu kan Hmm. sudah kapan hari sempat di atas 750 ya. Ya, itu Bahkan sekarang epis. mungkin sudah Oh iya iya. Ya, EBC ya. Nah itu apa sih Bu resepnya kok bisa setiap tahun itu komisinya itu sampai hampir 1 M terus itu gimana sih ceritanya? kalau saya patokan saya ini kan dapur saya ya Pak ya. Saya kan ada kerjaan sampingan apa. Jadi saya yang paling selalu saya ini sih komitmen dan fokus. Jadi maksudnya kerjaan saya ya ini aja, tapi saya harus fokusin. Dari saya fokusin apa yang saya kerjain, saya yakin pasti ada hasilnya. Kalau kita kerjainnya sambil yang ini nggak fokus satu, nggak akan ini gitu loh, nggak akan terjadi ini. Dan kalau misalnya kalau udah dapat klien yang benar-benar mau cari, kita istilahnya seperti pitbull, Pak. Begitu Oke. cengkremin, jangan dilepas. Sampai kita ini aja gitu. Agresif di dalam istilahnya menangani sebuah Ya, proses transaksi lah intinya. ya, ya. Walaupun sering dimarahin, terus berkali-kali bawa nggak ini, ya kita jangan berkecil hati. Tetap aja kita lakukan aja. Hmm. Kebanyakan kalau ini sih, saya sih kalau ya mungkin karena saya udah lama juga ya, udah nggak cari listing-listingan, orang kasih. Kebanyakan orang kasih. Dan klien jujur aku paling suka namanya pasang spanduk. Hmm. Itu saya paling suka. Kalau misal dapat properti yang tidak bisa pasang spanduk, saya juga merasa aduh kecewa gitu ya. Karena kenapa? Itu saya promosi 24 jam 365 hari kalau belum terjual dalam setahun gratis. Hmm. Jadi itu iklan yang paling mau diharap buat saya. Karena di pelosok manapun saya pasang iklan pasti terjual, Pak. Hmm. Jadi ada yang ini ya kebetulan juga kan kalau kita pasang iklan kan chance untuk kita ke closing listing selling kan lebih besar. Tapi bukan mengharapkan itu sih, maksudnya saya hanya di sini kenapa saya senang promosi diri saya di iklan yang gratis begitu lama. Ya walaupun misalnya 2 bulan belum terjual, saya pergi misalnya udah rusak, saya ganti lagi spanduknya.
Dan saya paling ini. Dan dari sana kan orang telepon, walaupun itu harganya, aduh mahal ya, ada nggak sekitar situ yang ukuran lebih kecil apa ada. Database saya itu 8.000 itu semua kebanyakan bukan saya, maaf kata, saya beli, enggak. Semua dapat dari itu. Organik. Telepon. Berapa Bu tadi? 8.000 database. Di sini. Di handphone. Makanya harus pasang apa? iCloud, kalau enggak mateng lagi. Oke, jadi ini database itu nggak main-main teman-teman. Itu 8.000 ya kan. Itu saya juga ngelolanya juga gimana. Iya. Oke, kira-kira kalau dari Ibu kan tadi ngomong spanduk, seberapa persentase sih Ibu closing dari spanduk itu? Kok Ibu demen banget dengan spanduk itu gimana? Besar. Misalnya setahun jual 30, 20-nya itu dari spanduk. Banyak Pak. 85% ke atas lah. 85% ke atas. Sewa jual ya. Pokoknya spanduk ya. Iya. 85% dari spanduk ya. Maka aku kalau kayak ruko-ruko di sini nggak boleh pasang spanduk, pasang stiker, saya pasti pasang. Saya selalu... Oke kan padahal kan teman-teman kan sekarang bilang bahwa sekarang ini kan zamannya digital marketing tuh, portal properti, sosial media. Tapi kenapa kok Ibu masih bilang spanduk? Ya karena kalau misalnya di sini kalau orang tua yang untuk daerah saya ya, orang tua nggak 60 tahun ke atas cari barang, itu bukan hanya dia shopping doang, dia benar-benar mau beli. Dan umur segitu kan juga jarang lihat itu kan. Misalnya orang masuk ke klaster ini, klaster A, dia mau cari ini. Dia kan mau cari rumah, dia harus tahu situasinya dulu. Nah, begitu dia keliling situasinya ada, bagus, oh ya rumah sini enak juga ya, mana yang mau dijual. Nah, begitu mereka keliling ada spanduk, pasti yang pertama diteleponin spanduk dulu. Nanti baru dia infoin ke anaknya, nah anaknya baru cari tahu. Gitu loh. Oke. Dan kebanyakan juga dari spanduk dapatnya juga bisa listing selling kan akhirnya. Ya itu ya saya ngomong, cuma saya di sini saya mau tanda kutip menjual diri saya itu bahwa saya itu ada di Rewide dan orang biar tahunya kenalnya Rewide itu Nini gitu. Kan kalau keliling kemana-mana ada spanduk Nini kan orang gila lu paling banyak spanduknya gitu Pak. Jadi ya bangga juga dan yang membantu kita juga ya untuk inilah promosi diri kita lah. Oke. Bu, tadi kan Ibu tadi bilang awal-awal juga Bu Sari sempat nawari di kebun jeruk. Ya kan, tapi Ibu kan akhirnya cuma bilang di pick. Berarti kan Ibu main trade area dong? Iya. Saya main trade area. Dengan main trade area gitu. Ngefek ya, maksudnya untuk penjualan Ibu yang konsisten itu ngefek trade area itu? Kebanyakan saya memang sewa jual beli kebanyakan di trade area saya. Di luaran itu jarang. Nah, saya tuh kalau dapat barang dari di Serpong aja, saya pasti referral, Pak. Pokoknya yang jauh dari saya pasti saya referral karena saya pikir Tuhan kan kasih rezeki. Kan maksudnya ada lah udah porsi gitu dan ya udahlah kita ini aja karena waktu untuk ke daerah sananya aja jauh dan menghabiskan waktu. Mendingan ya saya berbagi aja. Saya pernah sering kok, misalnya kayak di jauh-jauh ya Alam Sutra sama Bekasi sama Bogor Pak. Dia ada properti kasih 3, 2 di trade area saya, Pik sama Muarakarang itu saya ambil. Yang Bogor saya kasih ke teman. Malah yang kejual Bogor dulu, 1 minggu aja udah kejual sama marketingnya Pak Silu. Jadi saya pergi juga 2 kali doang ke Bogor. Itu juga diajaknya naik kereta enak murah meriah.
Karena pemiliknya nggak ada mobil kan, saya bilang kita pakai Grab ya Bu, untuk ke Bogor saya nggak mau nyetir. Dia bilang kamu kalau nggak malu kita naik kereta yuk. Oh ya udah, sampai di stasiun dijemput sama Pak Silo. Nah terus di Bekasi juga kalau rumah itu kosong saya referral, saya kasih kunci 2 minggu kejual. Gimana nih malah di daerah lebih cepat daripada di sini, padahal di sini nilainya lebih gede lah deh, komisi kamu lebih gede. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi saya suka langsung kasih gitu. Kayak ada orang, saya ambil aja, bukannya saya bilang saya nggak mau. Saya ambil, tapi nanti habis itu saya bilang saya kerjasama sama daerah sana. Gitu loh. Jadi saya itu referral aja. Oke. Lebih banyak mana? Closing dari listing atau dari buyer? Request maksudnya kan ada orang request ya, tolong carikan saya atau apa. Lebih banyak closing dari listing atau dari request, Bu? Request. Lebih banyak closing dari request. Dari bukan klien. dari listing ya? Enggak. Oke, caranya ngerjakan request itu bagaimana? Jual secondary itu paling parah deh. Kalau primary kan kita tinggal sodorin kertas. Primary secondary itu begitu dia lihat Bu Nini, ini aku lihat spanduk kamu di covering ini gitu. Itu ukurannya berapa? Hadap mana? Kita kasih tahu. Oh gede ya dan mahal, pasti dia akan ngomong gitu. Nah, ada yang lebih kecil nggak? Kalau orang misalnya minta request, saya selalu nanya. Kalau di sini yang paling itu saya ngomong covering ya. Harga dan hadap. Dia mau harga yang berapaan dan hadap apa? Itu aja sih. Sama luas lah. Tapi luas kan dari calon pembeli udah kasih tahu saya cari sekitar gini-gini. Pasti saya nanyanya hadap sama harga, budgetnya gitu loh. Jadi kalau budgetnya gitu, baru saya sortirin cari ke teman-teman. Kalau saya nggak ada, cari ke teman-teman mau hadap ini harga sekian gitu. Jadi saya cariin, nanti udah dapet ini, yuk kapan lihat? Besok bisa lihat nggak? Jangan nanya kapan lihat, besok bisa lihat. Gak bisa lah, besok saya ini. Terus kalau nggak bisa besok kapan? Jadi kita ngomong dulu, besok lihat ya Bu, besok lihat ya Pak, gitu loh. Jangan nanya kapan, kalau nanya kapan, nanti dia bilang ntar kalau itu. Nah kalau dia bilang besok nggak bisa, ya baru kita nanya kapan. Kita ajak lihat. Oh, caranya Ibu follow up langsung, Pak, saya ada barang nih, kapan mau lihat? Kira-kira begitu. Bukan, pertanyaan pertama, ini ada ini. Besok lihat ya, saya langsung gitu. Jangan pertama kali kita nanya kapan dulu. Kalau kita nanya kapan, ntar lah. Dia jawabnya nggak pasti. Kalau kita bilang, besok bisa lihat ya Pak ya, gitu kan. Oh jangan besok. Nah baru kita kapan. Kalau nggak besok kapan. Nah pasti dia akan sebut Sabtu ya, Sabtu saya libur atau Sabtu saya lebih santai. Nah, udah kita catat. Nah, saya kumpulin ya Pak. Nanti hari Jumat saya ingetin dia lagi. Jadi Ibu sebetulnya mungkin belum ada barangnya, tetapi Ibu sudah target dia kapan lihat gitu kira-kira. Besok udah ada barang dulu dong. Dia kan udah cari. Ada barang dulu. Udah cari, udah itu saya bilang nih, saya udah ada nih. Udah cari kan misalnya udah cari besoknya atau sore udah dapet Pak, saya udah ada nih kriteria yang Bapak mau. Besok bisa lihat gitu. Langsung nanya gitu. Ada barang dulu Pak, kalau nggak ada besok dia bilang oke, saya kelabakan. Oke. Dan dari situ Ibu akhirnya bisa mengklarifikasi apakah klien itu, buyer itu serius atau tidak ya. Kalau dia istilahnya ngambang terus kalau waktu diminta lihat artinya artinya nggak serius kan. Kira-kira begitu. Jadi ajak lihat juga jangan banyak-banyak dulu. 2 atau 3. Kalau karena kan satu, saya belum pernah ketemu orangnya seperti apa. Kedua, ya ngomongnya sih gampang lah, cuma harga sama hadap. Begitu ketemu, aduh, di bawahnya nggak ada kamar ya. Nah dari situ baru kelihatan. Ajak dulu aja 1-2 deh paling dikit. Kalau dia rada jauh, kalau rumah sekitar sini, ya paling dikit 2 dulu dah. Jangan terlalu banyak juga. Dari 2 itu baru kita gali lagi. Udah ketemu kan enak ajak ngomong ya Pak. Kalau by telepon kan kita belum tahu. Nah udah ketemu, kasih lihat gini-gini. Nah dia bilang kurang. Kalau dia bilang ya kurang. Kurangnya di mana?
Oh, di bawahnya nggak ada kamar, di bawahnya nggak ada kamar nih. Aku kan ada orang tua. Oke, kita tetap lagi gitu loh. Biasa sih gitu. Nah, oh ya ini apa? Ya apalah biasa kalau mereka ngomongnya seperti apa akan kita iniin. Tapi kalau untuk bentuk rumah minimalis atau klasik apa, biasa dari mereka juga udah ngomong. Tapi palingan saya harus ajak lihat dulu, walaupun dia nggak suka, habis langsung nggak apa-apa. Saya mau ketemu ngobrol dulu, lihat orangnya bener nggak, serius nggak gitu loh. Kalau dia udah niat mau ini berarti kita tahu dia serius mau. Jadi lebih kepada kepingin ketemu dulu lah intinya ya. Ya, dan kalau kita lihat mau lihat kapan, nah dia langsung bisa tentuin berarti kan oke, nanti misalnya dia bilang Sabtu, Jumat kita iniin, dia bilang nggak bisa, minggu depan kita coba ya, coba 3 kali, ya berarti dia nggak berapa serius. Nah, nanti udah nggak berapa serius, ya paling seminggu lagi baru kita nanya lagi. Gitu sih. Oke. Ibu banyak main di harga berapa sih sekarang? Di sini sih kalau di Peak itu Hamamura Karang itu rumah yang paling murah aja 2M. 2M. 2M juga udah susah ya. Iya 2M susah loh, 2 ke atas. Jadi rata-rata mungkin main di average di 4 sampai 5 M ya? Rumah sini harga lebih enggak, mainnya di atas 7 ke atas. Di atas 7 M? Karena kafling aja kalau misalnya aku paling seneng jual kafling, Pak. Kafling aja itu kalau jual itu paling dikit itu 14 M. Oke. Paling ukuran kecil. Nah ini makanya salah satu rahasianya nih teman-teman. Kenapa kok bisa rutin 1 tahun bisa 1 M? Ya karena mainnya paling tidak di angka 7 M, 10 M. Kalau 1 kali closing listing selling 2%, 200. 1 tahun cuma butuh jual 5 unit ya Bu ya. Ada 1 M. Makanya itu kadang kita di Surabaya ini kadang agak iri ya sama rewel-rewel di Jakarta, sekali jual 10 M. Tapi kan kalau misalnya dikit tapi banyak kan nggak apa-apa. Betul. Cuma kan istilahnya kalau prinsipnya kan kalau lebih santai tapi lebih banyak kan lebih enak, Bu. Oh, ya. Oke. Nah, ini makanya teman-teman ya kan. Ini kan makanya ini kan sebuah pembelajaran. Jadi kan teman-teman kan kadang bisa nggak sih 7M, 10M bisa laku. Nah, ternyata Bu Nini ini kan paling kecil aja mainnya di angka 7-10M. Makanya itu salah satu rahasia kenapa kok bisa konsisten ada di angka komisinya bisa di angka 1M. Itu rahasianya salah satunya di ini ya. Kita kadang mau satu bulan closing 5 unit ya nggak gampang juga. Ya kan? Jadi kan lebih baik kita harus volumenya atau istilah value-nya itu harus yang oke. Ya kan? Itu sih. Terus Bu, apa itu? Gimana sih caranya Ibu kan tadi kan kita ini kan kadang sebagai marketing ya kan kita menghadapi investor yang banyak duitnya ya kan banyak kan kadang-kadang pertanyaan gimana ya saya untuk bisa confident saya levelnya katakanlah di level 1 klien saya itu kan kekayaannya di level ke 100 gimana kita bisa membina hubungan dengan mereka confidentnya gimana dibentuk nah itu kira-kira gimana? Maksudnya cari klien yang gede-gede. Nah kan ibu kan klien kan gede-gede itu. Kita misalnya kita ini kan semut katakanlah klien-klien kita itu kan gajah. Nah banyak kan orang itu kan agent itu kan tidak confident tuh. Gimana sih deketi gajah padahal kan kita itu semut. Nah itu kira-kira gimana Bu? Klien saya dibilang seperti kliennya yang rewet kemang gitu juga enggak segede gitu malah enggak begitu gede. Cuma kalau misalnya dibilang kliennya kemarin dapat yang gede, nah untuk kalau pernah closing sama mereka, kita continue kita service after closing aja. Misalnya kita catat kan ulang tahun dia, nah, kita iniin, kita say hello, terus misalnya lagi di mana Pak, di kantor,
Jadi bisa ke kantor nggak ngapain kan kadang-kadang gitu kan, ngobrol-ngobrol aja, ada waktu kita ngobrol tentang properti. Kalau ngobrol tentang properti, bapak-bapak itu, koko-koko itu pasti suka. Oh ya boleh ya, atau misalnya kapan itu ya Pak ngobrol tentang ini yuk, ngobrol-ngobrol yuk. Nah kalau misalnya dia misalnya ya boleh kamu ke sini. Kebiasaannya biasanya sih kebanyakan Sabtu ya. Nah Sabtu tuh mereka lagi kosong, jadi Sabtu ya kita ngopi yuk di mana. Udah temenin aja ngobrol tentang ini. Jadi kalau klien-klien yang gede-gede itu ya sering harus kita ini aja jaga. Nanti dari mereka kalau mau beli atau teman yang mau beli, mereka akan kenalin ke kita. Sedangkan untuk klien-klien yang biasanya sih klien saya ini yang suka beli-beli itu, dia udah beli buat anak, terus udah gitu anaknya kan kadang ada 2-3 orang, nah dia akan continue kalau udah beli satu, nah atau cariin, misalnya beli satu, yang satu udah merit nih, satu mau merit nih udah cariin, nanti udah gak lama lagi cari lagi gitu. Terus kalau misalnya investor misalnya dia udah beli propertinya dari saya, ini mau diapain? Kita bantu coba iniin, apakah mau disewain atau dijual lagi. Emang pasaran udah berapa, apa ngobrol. Nah, kita bantuin dia untuk inilah, maksudnya olah properti yang dia pernah beli sama kita, entah itu apartemen atau ruko. Kemarin yang beli itu dipakai sendiri atau mau diapain? Disewa atau mau jual lagi? Iya kemarin anak nggak mau, nah, nanti dia cerita deh. Anak belum mau usaha dulu, tapi ya mendingan disewain supaya itu ruko nggak rusak gitu. Kita kasih ini sama dia ngobrol gitu sih. Oke. Nah ini yang disebut dengan pengelolaan properti, teman-teman. Jadi kita ini kadang kalau mau naik level, kita harus bisa bantu klien kita untuk ngelola properti. Karena kadang banyak juga orang-orang yang investor. Karena mereka itu sebetulnya mengerti properti, tapi kadang mereka ini karena tidak punya orang yang bisa membantu mereka memanage propertinya. Jadi beli taruh. Jadi saya punya investor-investor juga kadang itu punya properti banyak tapi nggak pernah dikelola. Nah, jadi dengan kita mengelola, katakanlah satu klien punya 10 unit. Pak, 10 unitmu itu daripada didiamkan aja, mending disewakan atau diapakan. Dan akhirnya apa efeknya? Kita bisa naik banner, ya kan? Banner naik, dapat buyer. Nah itu, kadang teman-teman kan sibuk cari closingan terus, tetapi yang sudah ada nggak pernah dikelola. Nah itu kan, tadi kan Bu Nini membantu mengelolakan, kira-kira seperti itu ya Bu ya? Jadi tanya dia, nah kalau ya seperti Pak Andi ngomong, kalau boleh kita pasang spanduk apa kan kita lebih semangat lagi. Ya kita bantu dia ini aja lah. Nah kalau dia bilang, tapi anak gua 2 tahun lagi, ya udah kita sewain aja 2 tahun. Ya kita kalau mau ambil 3 tahun, kita bilang pokoknya maunya 2 tahun aja dulu. Gitu. Jadi kan membantu dia untuk, oh iya ya, daripada kosong gitu. Gitu aja. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada Bu Nini, luar biasa sekali. Jadi teman-teman kalau mau closing bisa apa itu komisi 1M, nah ini orangnya nih konsisten sekali, ya kan. Jadi kalau teman-teman nanti berhasil menjadi elite performer, ketemu beliau nih selalu ketemu, nggak pernah absen, ya kan. Kemarin ada satu kan ya, datang ya dari Surabaya. Ada. Oke, ada pertanyaan. Oke, Bu, mungkin sambil intermezzo nih. Ibu kan dari Rewat, terus kemudian keluar, ya kan, jadi broker lokal ya. Iya. Kenapa kok kembali ke Rewat? Padahal kan sebetulnya lokal independen kan di mana mungkin fee-nya Ibu lebih besar dan sebagainya. Kenapa kok gabung ke Rewat lagi? Waktu itu saya keluarnya saya buka kantor. Nah, saya buka kantor berarti kan saya olah orang sama closing.
maksudnya jualan juga. Nah, tahun ke-1 kedua saya itu menguntungkan 800 juta bersih buat saya punya investor. Saya udah mau tutup, Pak. Saya bilang saya nggak mau lagi. Karena saya ada kendala. Mungkin saya cewek ya, kalau cowok jadi ini saya nggak tahu. Suka tercampur aduk sama perasaan. Jadi kalau misalnya kayak Pak Andi gitu, Pak Andi 3 hari Pak Andi nggak masuk nih, Pak Andi kemana aja? Nah, dan dia jawab saya dengan kata-kata itu bukan urusan Cici gitu loh. Saya kan nggak makan gaji sama Cici gitu. Nah itu saya katanya baperan sampai saya bisa mikirin, saya bisa sampai sakit mah. Nah, jadi akhirnya saya pikir ngapain ya sakitin diri sendiri gitu loh. Jadi begitu udah 2 tahun dan sukses, saya minta tutup. Investor saya nggak mau. Orang mah tutup kalau rugi nih. Ini untung kalau lu tutup gitu loh. Saya bilang saya nggak mau. Saya mau jadi marketing aja. Saya mau kerja ini aja deh, maksudnya buat diri saya aja deh. Saya bilang saya nggak mau urus orang lagi. Dan dari dulu memang aku juga di kantor itu termasuk marketing yang cuek. Dalam arti kata gini loh, kadang-kadang tuh ada sampai sekarang juga sih teman-teman di bawah suka ngobrol di ruang meeting, ngobrol kantor gitu apa. Aku nggak ikut nimbrung. Aku ke atas kerja gitu. Jadi kadang-kadang ada sebagian yang juga bilang saya sombong, ada yang bilang juga saya cuek. Memang saya say hello, tapi tidak sampai berjam-jam sama kayak mereka ngobrol gitu. Enggak. Hanya sebentar, udah itu ya udah saya ke atas, saya kerja gitu loh. Jadi habis itu saya pikir, saya bilang saya nggak mau lagi, saya bilang gitu. Mendingan saya mau ini aja. Memang dapatnya seperti yang ini. Terus saya dapat satu kendala juga, begitu saya closing besar, saya minta DP. Kita ketemu pembeli kan baru dong, pada saat baru pertama kali lihat unit, baru pertama. Kalau vendor kan udah kenal kan, udah sering ke rumah, udah titip propertinya apa. Kalau pembeli baru itu baru ketemu, terus minta gede. Saya selalu kalau closing minta DP itu 10%. Kalau 5M kan ya kalau ya 5M kan ada 50 jutaan. 500 Bu. 500 kan. Nah, iya 500. Nah, mereka itu nggak mau. Saya bilang kenapa? Lu siapa gitu loh. Gue pegang apa? Dengan saya kasih kamu 500 itu, kasih ke pemiliknya. Habis itu kamu berdua hilang, saya kehilangan 500. Aduh, saya sedih banget. Jujur loh, saya siap banget. Hah? Kok bisa pemikiran begitu? Nanti diketemuin. Saya bilang, kan ada kantor, ada ruang meeting. Nanti diketemuin gitu loh. Diketemuin langsung ininya. Nah, iya, tapi kan saya juga kenal kamu baru gitu. Saya bilang, saya itu kaget banget. Akhirnya saya bilang, ya udah, kalau nggak mau ketemunya di kantor notaris deh, bikin PPJB. Akhirnya dia mau. Tapi kata-katanya itu membuat saya pikir, lu siapa gitu loh. Jadi sampai gimana pun kita di mata orang tuh belum dipercaya gitu loh. Jadi ya apalagi orang baru kan, baru kenal, baru ketemu beberapa kali. Jadi jangan mengharapkan tuh orang mau kasih duit tuh gampang aja gitu. Jadi udah apa, kantor udah nggak begitu berjalan, apa saya tutup. Ya saya memang sih, saya memang tujuannya selalu balik lagi ke Reward, karena di handphone saya itu, di customer saya itu semua pasti tulisnya Nini Reward. Gitu loh. Jadi saya juga udah bilang ke ibu, kalau saya amit-amit nggak berhasil Bu, nanti buka kantor, kalau saya mau balik, saya pasti ke Reward. Karena customer saya itu semuanya udah tulis nama saya begitu, saya bilang gitu. Ya gitulah. Jadi akhirnya ada itu, terus kendalanya marketingnya juga kan pada akhirnya keluar satu-satu karena mereka
untuk closing sewa aja susah. Kan pada saat itu kalau lu hanya santai-santai aja nggak bisa. Waktu itu marketing saya juga ada banyak. 12 kan. Akhirnya keluar satu-satu, nggak terlalu banyak closingan. Ya udah saya tutup aja. Akhirnya ya saya balik lagi aja ke Rewet. Soalnya saya lihat kayak brand-brand lain juga di sini saya lihat untuk sebagai Pak Bu Ibu Sari itu kekeluarganya itu benar-benar kekeluarga banget. Kalau misalnya saya ke Senturi, saya ke Era, saya nggak dikenal orang. Kalau di Rewet tuh setidaknya dulu bekas teman-teman tuh ada. Kita kan tetap keep kontak kan. Mereka walaupun saya waktu itu tidak di Rewet dan punya properti di daerah saya, mereka refer ke saya loh Pak. Jadi saya pikir ya udah kita tetap hubungannya lebih baik. Jadi saya pikir ya udahlah saya ini aja. Lebih mudah lah di dalam istilahnya klien percaya sama kita dengan brand itu lebih mudah. Iya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang suruh ke kantor, kalau ada apa-apa dia orang kan tahu. Lewat kan gede gitu loh. Jadi lebih memang sih ada duka, ada sukanya ya kalau pas closing gede ada, tapi dukanya juga orang tuh nggak terlalu percaya ke kita. Disitulah saya sempat ya kaget ya. Lu tuh siapa, saya digituin. Aduh, saya nggak pernah selama kerja di Rewet tuh digituin. Minta duit berapa aja langsung tulis. Dulu kan masih pakai cek ya. Kalau misalnya pembeli penjual nggak bisa diketemuin, ke pembeli dulu, isi kesepakatan cepet, terus buka cek, terus langsung ke pemilik, suruh tanda tangan kesepakatannya, kasih dia cek, balik lagi kantor gitu. Orang percaya kan? Gitu loh. Ada pertanyaan dari Pak Yanuar tadi bertanya kalau gimana sih deketi orang-orang yang lagi nongkrong di Kopitiam, Ibu bisa kongko-kongko dengan mereka itu gimana caranya? Apakah dapat? Oh, ya misalnya kalau nah aku sekarang di sekitar sini kan saya banyak Kopitiam, kafe-kafe, tempat makan. Saya kalau asal pergi ke makan saya selalu pakai ini Pak. Nih. Nih saya. Ya. Oke. Asal kalau ke notaris, saya selalu pakai ini baju yang ada Rewet. Oke. Ke notaris. Ya, makanya saya. Nah, jadi dari masker ini di tempat sini bukan saya aja loh, teman-teman saya marketing saya dari Rewet ya. Iya. Sekarang di Pick gimana? Nah, dari situ gitu. Jadi dari situ kalau dari food court itu kalau yang belum kenal saya lakukan duduk nih ya, misalnya duduk Pak Yarwan duduk nih. Ngopi kan di Kopitiam. Kayaknya nggak pernah lihat ya, belaga bego aja. Karena kan baru pertama kali lihat dia. Oh ya, bukan tinggal di sini ya? Oh, di mana? Nanti dia sebut daerah. Oh, sekarang lagi bagus ya situs-situs itu. Kita pancing dia gitu. Udah nggak banyak kan situ ya, gini. Oh, kok kamu bisa tahu? Iya, soalnya saya dari agent properti. Kasih dia. Pancing dulu dengan kita ngangguk dulu apa gitu. Kalau dia duduknya, tapi kalau di kafe-kafe gini kan nggak per meja. Kalau di Kopitiam kan satu meja gitu, siapa aja kan boleh duduk kan. Nah, jadi begitu dia duduk, kita kayaknya nggak pernah lihat dia, kita senyum dulu. Dari mana? Kayaknya nggak pernah lihat. Kita pancing dia gitu. Kalau orang diajak ngomong soal properti pasti seneng Pak. Ya, jadi kita pancing dulu dengan dia tinggal mana. Terus kita bilang, oh sekarang gini-gini, nah pasti senang. Di mana-mana deh, kalau misalnya kita ketemu orang ngomongin tentang asuransi, orang pasti kan nggak mau kan. Nah kalau properti itu semangat. Kita apalagi daerah saya, kalau daerah saya ini berkembangnya cepat ya di Pick itu ya. Jadi kita harus menguasain. Jadi kalau Sabtu sore itu saya kantor kan buka setengah hari, jam 2 itu saya keliling. Jadi saya keliling, saya cari tahu
udah buka restoran baru apalagi nih gitu. Jangan nanti orang ngomong apa saya nggak nyambung. Jadi saya keliling, saya cari tahu. Dia ada saya. Jadi memang saya lebih cenderung untuk memang sekitar sini sih. Sekitar sini banyak Pak. Yang garapnya aja nggak kayak Muara Karang sekarang nggak ada riwayat, nggak ada yang garap. Makanya aku suruh marketing saya garap di sana. Rewet Muara Karang udah nggak ada ya? Nggak ada. Udah nggak ada. Beli juga nggak ada. Fishbowl banyak Pak. Wah sayang ya. Iya aku setiap kali kalau lewat, tapi kan aku udah nggak keliling-keliling gitu kan, pas lagi mana lewat ada fishbowl pasti saya berhenti, saya foto. Habis itu baru saya ini, kalau nggak ada yang garap, saya pengennya pasang spanduk. Kan daripada pasang dia punya Facebook. Kalau saya lihat marketing baru tapi udah belum ada listingan, tapi kayaknya semangat ya saya suruh dia yang pasang gitu. Dan saya kasih ke mereka. Kalau mereka nggak bisa tembus ya baru saya yang ini. Kadang-kadang orang sini itu kalau bisa kedapatan satu yang kayak ngomongnya, terus kita mau, Koko dari Medan ya? Kalau dia bilang iya, terus kita ngomong bahasa daerah kita, itu lebih pede. Mereka lebih Hokkien, ngomong Hokkien. Ya, bahasa Hokkien. Oke, Bu, mungkin tips atau strategi terakhir supaya tadi Pak Nyanwan nanyanya udah kejawab belum Pak? Oh, cara mereka nongkrong. Iya gitu. Selain nongkrong, ngapain lagi? Oh, selain nongkrong, saya kadang-kadang kan di kantor ada bikin flyer. Flyer itu setengah halaman ini. Bentar. Oh. Nah, ini kan ada bikin. Kita ada bikin gini. Jadi saya suka bawa, saya suka kasih. Kasih mereka. Gitu loh. Kalau mereka misalnya walaupun dia bilang apaan sih, nggak apa-apa, nanti di rumah santai-santai lihat aja. Kita kasih gitu. Nah, selain nongkrong ya kita ya ajak mereka ngobrol loh. Itu di Kopitiam sih, bukan dia di kalau kafe-kafe sini bagi gini kan nggak boleh. Kalau kafe-kafe sini kan orangnya dan saya kan nggak setiap hari ke kafe kan. Kalau di Kopitiam itu setiap hari. Jadi setidaknya kalau saya Senin sampai Jumat tuh ketemu orangnya ini udah 5 kali ketemu, kan kita untuk ininya lupa ini. Kalau di kayak di kafe-kafe gini belum pernah sih. Gitu. Paling nanti kalau pas lagi di tempat kantor saya kan banyak mobil. Kita bagi-bagi ini aja. Gitu. Jadi tetap masih pakai caranya Rewat yaitu flyering ya, untuk ada dong. Open house. Ya. Nah, open house juga kita di sini kita giatin karena agent di sini itu yang dari namanya AHPZ itu nggak pernah ada yang open house. Jadi kita setiap akhir bulan itu open house biar orang tahu Rewat tuh ada open house. Dan kadang-kadang kalau misalnya pengen ini lagi nggak ngapa-ngapain, ya udah kita ke open house aja. Jadi harus menimbulkan satu lain daripada yang lain lah, maksudnya daripada orang yang lain open house gitu. Gitu aja. Oke. Thank you, Ci. Mungkin terakhir sebagai penutup Bu, mungkin strateginya gimana supaya teman-teman itu bisa seperti Ibu lah, 1 tahun bisa 1 M, kira-kira gimana tuh? Silakan. Kalau untuk teman-teman yang saya iniin sih paling pertama yaitu fokus sama komitmen ya. Kalau kita fokus dan komitmen akan suatu kerjaan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan kita, kita pasti bisa. Jadi sebelum pagi ke pagi, sebelum kita kerja pergi-pergi dulu ya kita berdoa dulu.
Nah, kita berdoa untuk supaya kerjaan kita lancar semua. Dan setelah itu, kalau udah dapat kayak incoming call atau orang yang mau cari properti, entah itu sewa atau jual, kita serius untuk carikan untuk dia. Walaupun memang kadang-kadang banyak kendalaan, kadang-kadang kalau di tempat lain kan saya ngalamin juga, dan beberapa marketing ngalamin juga, orang ini kemauannya memang rada limit, tapi kalau dengan kesabaran yang telaten kita layanin terus, akhirnya dia dapat, dia pasti akan ingatnya ke kita gitu loh. Jadi ya harus fokus sih, Pak, gitu. Jadi dengan terus ya dengan kita semakin kita banyak kegiatan, aktivitas, pasti bisa lah untuk closing. Aktivitas sama dengan result, dengan hasil ya, kira-kira begitu. Gitu. Oke, terima kasih banyak kalau gitu Bu Nini buat sharing-sharingnya yang luar biasa. Semoga bisa nular kepada teman-teman semua di sini. Terima kasih buat Bu Nini, sukses selalu dan makin luar biasa. Kalau udah bisa ke Surabaya, ya nanti aku mau. Kabar-kabar Bu, kabar-kabar. Ya pasti. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ya, thank you.